Salam jumpa mendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati satu hari lagi sebagai sebuah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan, Kristus berikan kepada setiap kita. Dan mari kita pergunakan hari demi hari yang Tuhan anugerahkan itu dengan segala kebaikan Kristus. Kita mengisi kehidupan ini dengan hati dan fokus yang tertuju kepada Kristus. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat dan oleh sebab itu kita menggunakan hari-hari yang menjadi anugerah Tuhan bagi kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Memang kadang kita dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena kita bermanfaat. Sebab mereka yang memanfaatkan kita justru sebenarnya tidak bermanfaat kehidupannya. Dan oleh karena saking tidak bermanfaatnya, mereka memanfaatkan orang lain. Kenapa? Karena hidup kita yang bermanfaat. Orang yang dimanfaatkan itu adalah orang yang hidupnya bermanfaat. Sementara orang-orang yang memanfaatkan orang lain atau mungkin diri kita, jelas mereka orang-orang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak berguna. Nah, oleh karena saking tidak bergunanya, mereka memanfaatkan orang lain atau menggunakan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan bagaimana kita harus bijaksana di dalam hidup ini dan menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang smart, orang-orang yang rajin bekerja, orang-orang yang fokus, menjadikan hidup kita bermanfaat tiap-tiap hari. Amsal pasal 22 ayat 7 berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ayat yang ke-8 dari Amsal 22, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua ayat ini memberikan pengajaran bagi kita secara khusus supaya hidup kita menjadi orang yang rajin, orang yang cekatan, bukan orang malas. Kita menjadi orang yang memanfaatkan setiap waktu dengan baik, sehingga kita mencapai keberhasilan demi keberhasilan dalam potensi maksimal kita. Jangan menjadi orang yang pasrah, pasif, menerima apa adanya hidup ini. Tidak, kita harus menjadi orang yang mengeluarkan, memanfaatkan potensi kita yang maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Kita jangan menjadi orang yang asal hidup, tetapi orang-orang yang bermutu dalam hidupnya. Bahkan kita mencapai tingkat finansial yang baik. Tuhan tidak melarang orang menjadi kaya. Tuhan tidak membatasi kita menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Tuhan melarang apabila kita terikat pada harta. Tuhan melarang apabila kita terikat pada mamon. Tetapi menjadi orang yang berhasil dalam hidup, bahkan secara materi, saya tidak melihat bahwa ada pelarangan itu. Karena semua kembali kepada motivasi hati manusia. Nah, dalam ayat yang ke-7 dari Amsal pasal 22 ini berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Banyak orang-orang miskin itu meminjam uang kepada orang kaya. Bahkan ketika mereka meminjam, dibungakan. Memberikan riba. Dan ini berbahaya. Sadarkah kita bahwa kartu kredit itu juga salah satu dari ketika kita terjerat di dalamnya, maka hidup kita akan bersusah payah untuk bahkan membayar bunganya setiap bulan. Dan ini mengerikan. Jadi kita harus menjadi orang yang menguasai diri sehingga tidak menggunakan sembarangan uang kita.
tapi betul-betul menggunakannya dengan bertanggung jawab dan bermanfaat, sehingga kita tidak gali lubang, tutup lubang. Banyak orang di dunia ini hidup dengan cara demikian. Berhutang untuk membayar hutang, menggali lagi hutang yang baru, dan seterusnya, terus menerus sampai akhir hidupnya. Itu mengerikan, situasi yang sangat memprihatinkan. Maka Amsal ini mengingatkan kita untuk menjadi orang yang rajin, sehingga kita berhasil dalam hidup. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak orang yang menghutangi. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi kita pada hari-hari ini, kalau kita membaca media sosial atau media berita, di tengah-tengah masa pandemi yang hampir 2,5 tahun ini, banyak negara-negara yang mulai goncang. Kita melihat atau mungkin membaca ada negara-negara yang sudah bangkrut secara ekonomi, dan terjadi kerusuhan, terjadi demo besar-besaran di negaranya. Lalu inflasi sangat tinggi sehingga negara itu terus berhutang dan nggak bisa membayar hutang. Ada beberapa negara yang mulai goncang. Stabilitasnya tidak bisa dikendalikan dan itu berbahaya. Jadi kita juga terus perlu berdoa dan mengucap syukur untuk negara kita yang masih bisa stabil. Tapi pertanyaannya adalah sampai seberapa lama? Akibat perang Rusia dan Ukraina, semua negara mengalami dampak. Semua negara mengalami efeknya. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah situasi seperti itu? Tetaplah tenang, jadilah tenang, supaya kita semua dapat berdoa. Berdoa kepada Tuhan, minta hikmat untuk dapat mengatasi segala situasi. Mintalah kreativitas dari Tuhan, mintalah terobosan dari Tuhan, mintalah pertolongan dari Tuhan. Sebab kepada siapakah kita berharap? Hanya kepada Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia Tuhan yang mampu memberikan kita kreativitas, terobosan, kekuatan, penyertaan, perlindungan, pertolongan yang sempurna. Jadi ketika kita datang kepada Dia, Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan itu akan melegakan hati, jiwa, dan batin kita. Bersama Kristus, kita akan tetap terus maju berdiri teguh dan melawan, menghadapi setiap tantangan dan cobaan hidup yang datang kepada hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junrialo menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Tetap semangat.